Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Saya hari ini akan menyampaikan pembahasan terkait dengan lingkungan sosial dan kejahatan selaku tutor, yaitu Salantubaka SHMH dalam mata kuliah kriminologi. Ini adalah contoh wajah kasus di Indonesia. Jadi rekan-rekan melihat Indonesia ini pernah menempati urutan kedua setelah negara Ukraina asal pelaku kejahatan pembobolan kartu kredit, yaitu dari 124 kasus pembobolan kartu kredit lewat internet dilakukan oleh hacker di Asia Pasifik. Jadi dari 123 diantaranya dilakukan para tersangka dari berbagai kota, termasuk di Yogyakarta, Jakarta, Malang, Medan, dan lain sebagainya. Ini adalah wajah kasus yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada teori zona konsentrasi ini rekan-rekan, jadi masalah sosial memang sangat tinggi, sering ditemui di pusat kota. Memang di mana disorganisasi sosialnya juga tinggi. Kemudian sebaliknya, sosial yang rendah menimbulkan masalah sosial juga rendah. Ini adalah teori zona konsentrasi. Saya sengaja menyampaikan kepada rekan-rekan, menggambarkan kepada rekan-rekan, ini adalah karakteristik pola kota berdasarkan pada zona konsentrasi rekan-rekan. Jadi konsentrasi ini rekan-rekan, ini digambarkan oleh Burgess. Jadi ada zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4 rekan-rekan. Nanti rekan-rekan lihat bahwa zona 1 itu adalah tingkat kejahatan lebih tinggi. Kemudian zona kedua juga, zona ketiga, dan lain sebagainya sampai zona 4 dan 5. Ini zona-zona ini saya sengaja membuat bahwa zona 1 itu adalah pusat kota, pusat bisnis, pusat belanja atau perkantoran, tempat hiburan, industri, yaitu penduduk tinggal sementara di hotel-hotel besar. Kemudian di zona kedua adalah zona transisi. Jadi zona 1 adalah zona konsentrasi. Jadi banyak masyarakat yang selalu ke sana atau kejahatan selalu timbul di sana. Zona kedua adalah zona transisi, di mana daerah industri itu melanggar batas pusat kota. Jadi di sana juga nilai tanah ya memang sangat tinggi untuk dijual kembali. Kemudian pemukiman, rumah sangat murah. Kemudian penduduk para buruh kasar dan tidak tinggal tetap di situ rekan-rekan. Sedangkan zona ketiga saya membuat adalah zona rumah-rumah pekerja. Jadi di sini rumah-rumah pekerja, daerah imigran, sedikit penduduk asing. Jadi pekerja terlatih, populasi lebih stabil tapi masalah sosial tinggi. Daerah kumuh, tempat buruh tidak berlatih. Kemudian pada zona 4 dan 5 di sini rekan-rekan saya membahas bahwa perumahan, apartemen, tempat tinggal keluarga kelas menengah ke atas, jadi memiliki rumah sendiri. Ini adalah zona 4 dan zona 5. Jadi urban crime di sini adalah kejahatan di daerah perkotaan. Jadi kejahatan-kejahatan yang sangat tinggi rekan-rekan. Urban crime yaitu pertama, crime rate di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan crime rate di pedesaan. Kemudian kedua, kerugian korban di perkotaan lebih tinggi karena kualitas barang-barang yang dimiliki korban kejahatan. Ketiga, kualitas yaitu jenis modus operandi kejahatan jauh lebih pesat. Dan yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin. Kemudian kejahatan perkotaan dibandingkan dengan kejahatan di pedesaan. Kejahatan di kota lebih bervariasi. Objek kejahatan
benda bernilai ekonomis tinggi, media alat kejahatan lebih canggih, jadi kecanggihan itu lebih tinggi, lebih canggih. Kemudian pelaku lebih berpendidikan, lebih ahli atau white collar crime. Kemudian kualitas dan kuantitasnya cenderung meningkat. Motivasi kejahatan lebih kepada gengsi, melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dampaknya terasa di segala aspek kehidupan sosial. Kemudian kejahatannya tinggi dan membahayakan korban. Itu adalah perbandingan antara perkotaan dan pedesaan. Sedangkan penyebab munculnya kejahatan secara konsep kota di Indonesia yaitu kotanya tumbuh berkembang secara alami, bukan melalui perencanaan. Kemudian warga yang merasa bebas memanfaatkan kota yang serba tidak teratur. Kemudian ketiga, kota bersifat multifungsi, yaitu pusat ekonomi, sosial, budaya, politik, urbanisasi. Jadi di pusat kota itu. Kemudian yang keempat, kehidupan cenderung individualistik, sangat kabur. Dan yang kelima yaitu antara si kaya dan si miskin sangat menyolok. Dan yang terakhir adalah belum terbentuknya suatu budaya kota atau urban culture. Ini adalah teori tempat kejahatan menurut Starr. Tingkat kejahatan dipengaruhi oleh satu, yaitu ada dua, yaitu satu, kepadatan penduduk, kemiskinan, pendokaan sementara, pemakaian fasilitasi bersama, dan kerusakan. Ya, tidak terpelihara. Ini yang pertama, tingkat kejahatan dipengaruhi oleh itu. Kemudian yang kedua adalah moral, sinisme antara warga, kesempatan melakukan kejahatan, motivasi melakukan kejahatan, mekanisme kontrol sosial. Karakteristik kejahatan sering dilakukan menurut Smith, yaitu rendahnya tingkat pergaulan sosial, kurangnya rasa kekeluargaan, rendahnya tingkat sosial dan ekonomi, kondisi fisik yang buruk, tingginya tingkat mobilitas, dan menurutnya moral warga atau penduduk. Sedangkan delinquent area SWAT, yaitu pertama, tingkah laku di daerah tersebut cenderung melanggar norma atau aturan. Yang kedua, kondisi fisik di daerah buruk, jalan yang buruk, dan lain sebagainya. Ketiga, penduduknya padat dan mobilitas tinggi. Yang empat, terletak di dekat pusat perdagangan dan industri. Yang kelima adalah kontrol sosial sangat kurang atau ikatan moral kendor. Yang keenam adalah standar hidup rendah, penduduknya miskin. Yang ketujuh adalah standar pendidikan rendah. Yang kedelapan adalah eksistensi penjahat dewasa sangat tinggi. Dan yang kesembilan adalah lingkungan yang tidak baik dan kacau. Ini adalah delinquent area, teori tempat kejahatan. Sedangkan rekan-rekan, bahwa ini adalah teori aktivitas rutin yang muncul kejahatan. Yang pertama, pelaku mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, adanya sasaran yang cocok dan ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap dan canggih. Ini saya sengaja membuat segitiga kejahatan menurut teori aktivitas rutin. Jadi kejahatan dalam segitiga antara faktor pendukung ini sangat mendukung, rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mahasiswa ingin bertanya, dipersilakan untuk kita sama-sama bisa diskusi pada pembahasan materi ini. Terima kasih.